Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah. Halo teman-teman di rumah. Ketemu lagi di acara kita Ceria Cerita Anak Indonesia. Wah, kayaknya hari ini Marsha ada yang mentereng-mentereng nih. Wah, apa tuh Kak? Kayaknya Marsha pakai topi ya? Iya, ini topi hadiah. Oh, Marsha dapat hadiah. Senang nggak kalau dapat hadiah? Senang dong. Kebetulan hadiahnya dari mana tuh? Hadiahnya karena aku menang lomba. Oh gitu. Jadi hadiah ini Marsha dapat karena Marsha menang dari lomba. Iya. Wah, senang sekali. Teman-teman di rumah pernah ikut lomba nggak? Pernah ya? Lomba itu biasanya ada di acara apa sih? Iya, 17 Agustus ada lomba. Atau di sekolah pasti ada lomba. Iya Kak, di daerah rumah aku juga ada lomba. Oh, ada lomba. Kalau di bulan Ramadan juga suka ada lomba ya? Iya, banyak lombanya. Hadiahnya seru-seru. Wah, seneng banget itu adik-adik, teman-temannya Marsha juga pasti senang. Kadila aja masih senang loh kalau dapat hadiah, apalagi Marsha. Iya, aku senang banget. Makanya topi ini aku pakai terus. Tapi ke kamar mandi pakai topi? Iya. Hah? Ke kamar mandi pakai topi? Soalnya nggak bisa lepas. Dilem kali Marsha? Nggak tahu ya, pas menang nggak bisa lepas topinya. Aduh, itu bahaya Marsha. Oh ya, sekarang Kadila mau bahas deh. Kalau kita lomba atau kita sedang bertanding sama orang, kita harus menang atau harus kalah sih? Menang. Soalnya biar dapat hadiah. Tapi kalau yang nggak menang pasti sedih Marsha. Iyalah, kalau nggak menang pasti sedih. Kasihan ya, menang sama kalah sebenarnya sama aja loh teman-teman. Masa Kak? Iya, menang sama kalah itu dua-duanya baik. Hah? Kok bisa? Jadi gini, kalau kita lomba sama orang, kalau kita menang berarti kita sudah mampu. Oh gitu. Terus Kak? Kalau kita kalah berarti kita harus mengevaluasi, kita harus melihat diri kita. Oh, kurangnya kita di sini ya, sampai akhirnya kita jadi kalah. Oh gitu ya Kak. Terus kalau yang menang nggak usah belajar lagi? Enggak, yang menang harus terus mengevaluasi lagi, harus semakin baik lagi dari menangnya. Ngomong-ngomong, Marsha menangnya lomba apa? Lomba makan. Hah? Makan? Kan semuanya memang makan. Makan apa memang Marsha? Makan kerupuk. Oh gitu, 17-an kali ya Marsha? Ya pokoknya lomba makan. Oh gitu, iya. Teman-teman, Kak Dila mau cerita nih jadinya. Hah? Tentang apa tuh Kak? Kak Dila mau cerita tentang menang dan kalah. Teman-teman mau nggak dengar ceritanya? Mau lah Kak. Kalau teman-teman sukanya menang atau kalah? Apa? Menang? Iya, pasti menang dong. Tapi kalau Kak Dila nggak apa-apa kalau kalah. Teman-teman kalau kalah nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa kan? Iya, kalau kalah nggak usah malu. Tapi kalau menang tidak usah berbangga hati. Oh iya, kalau berbangga hati berarti sombong. Betul, kalau berbangga hati nanti sombong. Tapi kalau kita kalah, kita sedih, nangis, nanti jelek juga untuk kita. Kita harus tetap berpositif pikirannya. Menang baik, kalah baik, semuanya baik. Kadila mau cerita tentang menang dan kalah. Dan ini yang akan diceritakan itu seekor kambing. Hah? Kambing? Iya,
kambing. Kambing yang bunyinya begini ya Kak? Au! Bukan, itu serigala cerita kemarin. Oh iya, lupa. Cerita kambing. Kalau kambing bunyinya mbe gitu, Marsha. Oh iya. Suara kambing begitu ya Kak? Mbe. Gitu. Iya benar, suara kambing seperti itu. Teman-teman penasaran nggak sama ceritanya? Penasaran? Kalau penasaran jangan kemana-mana. Nanti sama Kadila dan Marsha kita lanjut cerita tentang menang dan kalah. Oke? Kembali lagi di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Kak Dila katanya mau cerita. Iya, Kak Dila mau cerita. Teman-teman udah penasaran? Iya, benar penasaran. Kalau penasaran jempolnya dulu dong, mana? Oke, keren deh teman-teman di rumah. Marsha, mana dong jempolnya? Ini jempolku. Oke, keren. Sekarang Kak Dila mau cerita tentang apa tadi? Seekor apa? Mbe. Iya, mbe atau kambing, Marsha. Jadi, Marsha dengerin ya ceritanya. Iya, ini udah didengerin. Jadi, ada seekor kambing jantan. Kambing jantan. Iya, kalau jantan itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Iya, laki-laki. Jantan kambingnya. Besar sekali kambingnya. Kambingnya tidak hanya satu, tapi ada dua. Wow, ada dua kambing jantan. Kuat-kuat ya Kak? Kambing jantan itu kuat-kuat. Kambing jantan itu hebat-hebat, besar badannya. Ada tanduknya pula. Wow, ada tanduknya. Itu kambing apa banteng Kak? Kambing, kan ceritanya kambing. Kok jadi banteng sih Marsha? Gak fokus deh Marsha deh. Iya kambing jantan ya Kak? Iya, kambing jantan ada Dua. Kambing jantan ada dua. Kambing jantan yang pertama ada di sebelah kanan. Terus kambing jantan yang kedua ada di sebelah kiri. Oh, mereka hadap-hadapan? Iya, mereka hadap-hadapan. Ternyata teman-teman yang ada di depan dia adalah kayu yang sangat panjang. Terus Kak, gimana? Kayu yang sangat panjang ada di depan kambing. Dua kambing jantan itu. Di bawahnya ternyata mengalir sungai air yang sangat deras. Air sungai mengalir deras dan kencang. Terus kambing jantan yang pertama bilang, "Hai, ini adalah wilayahku. Aku mau ke daerah sana. Aku mau ke seberang. Kamu harus minggir dulu," kata kambing jantan yang pertama. Terus Kak, kata yang kedua apa? Kata yang kedua gini, "Tidak bisa. Ini adalah wilayahku. Kamu adalah kambing yang sangat sombong. Kamu merasa kuat. Aku juga lebih kuat daripada kamu," kata kambing yang kedua. Wah, mereka beradu dong. Betul, mereka beradu. Di mana yang lebih kuat? Kambing yang sebelah kanan atau kambing yang sebelah kiri? Karena mereka tidak mau mengalah, Marsha, satu sama lain mereka maju satu langkah. Wah, takut jatuh. Iya, padahal kayunya cuma satu. Tapi mereka mau lewat berbarengan. Mereka maju satu langkah, sampai akhirnya mereka bertemu di tengah-tengah sungai dan di tengah-tengah kayu itu. Wah, aku takut deh Kak. Nanti mereka jatuh. Iya, mereka pasti akan jatuh. Kira-kira menurut Marsha siapa yang jatuh? Yang kanan atau yang kiri? Aku pilih yang kanan.
pilih yang kanan. Kalau teman-teman di rumah, kira-kira yang menang kambing yang kanan atau kambing yang kiri? Yang kiri. Ada juga yang bilang yang kanan. Ternyata teman-teman, di dalam cerita ini, karena mereka sama-sama merasa kuat, Marsha, yang kanan tidak mau ngalah, yang kiri tidak mau ngalah. Terus si kambing mengadu tanduk mereka masing-masing. Waduh, berantem. Kata kambing yang kiri, kalau gitu kita adu kekuatan, kita adu lomba. Siapa yang paling kuat? Pasti aku yang menang, kata yang kiri. Kata yang kanan, oke kalau gitu, kalau kamu mengajak lomba, aku adalah pemenang dari segala lomba. Setiap mengadu tentang kekuatan, pasti aku menang, kata kambing yang kanan. Mereka terus mengadu, bantengnya, terus tanduknya, badannya, semua mereka adu. Sampai akhirnya Marsha, mereka terpeleset teman-teman. Terpeleset dan mereka jatuh bersamaan di bawah sungai. Hah? Jatuh? Terus yang menang siapa dong? Gak ada yang menang. Hah? Gak ada yang menang? Itu lomba, kok gak ada yang menang? Iya Marsha, jadi mereka mengibaratkan lewat jembatan itu adalah sebuah lomba untuk mengadu tentang kekuatan. Nah, ketika mereka sudah beradu, ternyata dua-duanya kalah dan dua-duanya Jatuh. terjatuh. Sudah terjatuh, kalau kambing bisa berenang nggak sih teman-teman? Bisa. Hah? Bisa? Kambing di mana bisa berenang? Coba tanya teman-teman, pernah lihat nggak kambing berenang? Tuh, teman-teman nggak pernah lihat kambing berenang. Salah. Yang bisa berenang itu ikan ya, Kak? Iya, kalau ikan baru bisa berenang. Kalau kambing memang bisa berenang? Nggak bisa dong, Marsha. Terus ketika mereka sudah jatuh, mereka hanyut deh sama-sama. Mereka mencari perlindungan masing-masing untuk melindungi diri mereka. Hah? Gitu? Iya, hikmah dari cerita ini, seandainya kita tarik ulur ke belakang, kambing yang kanan mengalah sama kambing yang kiri. Kata kambing yang kiri, kamu silahkan lewat duluan. Kalau kamu sudah lewat, baru aku yang lewat, agar kita sama-sama selamat. Kata yang kanan, enggak, kamu duluan saja. Aku belakangan, setelah kamu baru aku. Tetap saja mereka yang akan selamat dua-duanya. Wah, ceritanya bagus, Kak. Iya, tadi ceritanya tentang lomba. Marsha kan tadi cerita kalau Marsha sudah menang lomba dan Marsha senang kan? Iya. Nah sekarang Fadila cerita ada kambing, 2 orang kambing yang lomba mengadu kekuatan, tapi mereka sama-sama sedih karena mereka sama-sama kalah. Kalah dari apa sih? Dari amarah. Oh, dari amarah ya, Kak? Betul, dari amarah. Karena mereka sama-sama merasa besar, merasa hebat, merasa kuat, akhirnya mereka ngadu kekuatan. Padahal kalau mereka mengalah sedikit saja, mengalah mereka sebentar saja, mereka bisa sama-sama selamat kan, Marsha? Iya, ya. Wah, berarti nggak boleh marah-marah ya, Kak? Iya dong, nggak boleh marah-marah. Kan di hadis udah dikatakan, la taghdab falakal jannah. Wah, apa tuh, Kak, artinya? Jangan marah, maka bagimu surga. Wow, kalau kita nggak marah, kita dapat surga, Kak. Iya dong, Allah ngasih jaminan surga untuk teman-teman yang bisa menahan amarahnya. Tapi kan nahan marah susah, Kak.
Nahan marah memang susah, tapi kan balasannya surga. Kalau balasannya topi mah menang lomba kerupuk namanya. Iya juga ya Kak Dila. Kak Dila, kalau tips-tips buat biar kita nggak marah apa aja Kak? Marsha tanya, tipsnya kalau kita marah kita harus apa? Iya, Marsha penasaran. Teman-teman penasaran nggak kalau kita marah kita harus apa? Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Kembali lagi di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Teman-teman udah penasaran kan? Kak Dila mau ngasih tips nih. Kalau kita lagi marah, kita harus apa? Iya Kak, marah itu kan manusiawi. Iya, marah itu kan manusiawi. Teman-teman pernah marah nggak? Pernah kan? Marsha pernah marah nggak? Pernah. Terus orang tua kita pernah marah gak sama kita? Pernah kan? Tapi kalau kita lagi marah, kita lagi kesel, kita harus apa sih? Iya Kak, biar nggak jadi dosa, marahnya harus apa sih? Jadi Marsha, kalau kita lagi marah, tips yang pertama, cepat-cepat ambil air wudhu. Hah? Air wudhu? Emangnya mau sholat? Bukan gitu Marsha. Ambil air wudhu itu untuk menenangkan hati kita. Emang habis wudhu jadi tenang Kak? Jadi gini, marah itu kan geram. Hati kita pasti rasanya panas. Iya Kak, kalau lagi marah hatinya mendidih. Tuh kan hatinya mendidih, panas. Dan panas itu dari api neraka. Kalau panas, kalau api lawannya apa? Air. Nah, panas, api lawannya adalah air. Bukannya ngambil air terus kita siram ke badan kita, bukan. Kalau begitu gak ada doanya. Kalau wudhu kan ada doanya. Oh, jadi berwudhu sambil berdoa. Betul, berwudhu sambil berdoa. Menghilangkan marah kita. Ya Allah, semoga panas yang ada di hati ini cepat hilang. Terus kita berwudhu. Oh, terus Kak, apa lagi? Terus teman-teman, kalau lagi marah dan marahnya berdiri, sebelum teman-teman ngomongnya kasar atau jelek, teman-teman cepat duduk. Hah? Duduk? Iya, duduk. Kalau lagi berdiri, teman-teman duduk. Tapi kalau teman-teman sedang duduk, teman-teman cepat berdiri. Kenapa? Karena kalau kita tetap dalam sikap yang seperti itu, teman-teman lagi marah, terus berdiri, gak duduk-duduk, nanti kesabarannya hilang. Oh, gitu. Iya, kalau seandainya teman-teman lagi marah sama orang, atau teman-teman cepat pergi dari situ supaya teman-teman tidak menyakiti hati temannya. Oh, iya, masuk akal juga ya Kak. Iya dong, tips Kak Dila yang kedua ini paling masuk akal. Kalau teman-teman lagi marah tapi nggak ada air nih untuk wudhu, ya udah kita keluar aja, kita pergi aja dulu dari teman kita yang itu. Daripada kita marah sama teman kita, daripada kita nanti berkatanya kasar sama teman kita, mendingan kita menghindarkan diri dulu sampai hatinya tenang, sampai hatinya nyaman, baru mulai bicara lagi. Oh, jadi kalau kita marah, diam dulu Kak. Iya, diam dulu, karena diam itu emas. Hah? Diam-diam dapat emas? Bukan diam-diam dapat emas. Kalau kayak gitu Kak Dila juga mau diam aja dapat emas. Diam itu emas, maksudnya lebih baik daripada Marsha ngomel-ngomel. Wah, iya, gak suka aku denger orang ngomel-ngomel. Kalau
kalau nggak suka denger, pasti juga nggak boleh ngomel-ngomel sama orang. Kalau kita suka ngomel-ngomel, pasti nanti ada deh yang ngomel-ngomel sama kita. Kayak gitu, Marsha. Oh, iya. Selain berwudu, kita cepat ambil tindakan ya, Kak. Sama apa lagi, Kak? Kalau masih teman-teman merasa marah, teman-teman udah wudu nih. Terus teman-teman di sini juga udah pergi dari tempat itu, tapi masih merasa marah, masih merasa kesal. Terus teman-teman Kak Dila saranin yang ketiga, perbanyak istighfar. Istighfar bunyinya gimana, Marsha? Bunyinya begini. Astagfirullahaladzim. Kok kayak lagi kesel istighfarnya? Iya, kan istighfar lagi marah. Iya sih, tapi nggak kayak gitu juga dong. Ya udah, intinya tips yang ketiga adalah beristighfar. Yang pertama berwudu, yang kedua kalau teman-teman duduk, teman-teman berdiri. Kalau berdiri, teman-teman duduk. Tapi yang ketiga itu adalah beristighfar. Ih, bagus banget deh. Teman-teman jangan suka marah-marah ya. Atau kalau ada yang marah sama kita terus cepat menghindar supaya orang itu gak marah lagi sama kita. Kak, kalau kita minta doa supaya orang gak jahat sama kita gimana, Kak? Emangnya ada yang jahat sama Marsha? Ada. Oh, ada yang jahat. Teman-teman ada yang jahat sama teman-teman? Ada. Kalau ada, Kak Dila kasih deh doanya buat teman-teman. Begini. Robbi. Teman-teman di rumah gimana? Robbi, Najini. Betul. Minal qaumiz zalimin. Itu doanya. Robbi, Najini, minal qaumiz zalimin. Artinya apa, Kak? Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku dari orang-orang yang zolim. Supaya kita dihindari dari orang-orang yang zalim ya, Kak? Yang jahat sama kita. Iya, supaya teman-teman terhindar dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang zolim, orang-orang yang marah sama teman-teman tanpa sebab, padahal teman-teman benar, tapi teman-teman dimarahin. Doanya seperti itu, teman-teman. Gimana? Robbi, Najini, minal qaumiz zalimin. Robbi, Najini, minal qaumiz zalimin. Dihafalin ya teman-teman doanya, supaya kita terhindar dari orang-orang yang zolim. Cerita tadi tentang kambing yang mengadu kekuatan, Marsha lebih pilih menang atau pilih kalah kalau kayak gitu? Aku jadi pilih kalah deh, Kak. Kalau mengalah soalnya selamat dua-duanya. Iya kan, Marsha sekarang senangnya menang atau senangnya kalah? Sekarang aku senangnya tergantung, Kak. Kalau lagi lomba aku maunya menang, tapi kalau lagi begitu kondisinya aku harus mengalah. Wah, Marsha udah pinter sekarang. Kalau kita lagi lomba dan lomba itu kebaikan, kita lagi berlomba-lomba di dalam kebaikan, kita usahakan maksimal mungkin kita harus menang. Tapi kalau kalah juga nggak apa-apa. Tapi kalau kondisinya kita dalam situasi yang sangat sempit dan keselamatan untuk dua-duanya, dan saat itu kita harus mengalah, nggak apa-apa kita kalah, nggak apa-apa kita mengalah, asalkan kita selamat. Marsha makin pinter deh dengar cerita Kak Dila. Iya, aku jadi semakin paham. Teman-teman paham kan di rumah maksud cerita Kak Dila? Oke, kalau teman-teman paham, Kak Dila senang sekali. Apalagi Marsha. Iya, aku jadi senang. Teman-teman sehat terus ya. Teman-teman sehat terus, jaga kesehatan.
kesehatannya, jaga kondisinya, dan jangan lupa belajar. Karena kalau kita belajar, kita mengetahui yang sebelumnya kita nggak tahu. Dan kita jadi lebih pintar deh. Iya, dengerin cerita jadi lebih pintar ya, Kak. Iya, kalau kita sering dengar cerita dan ceritanya bermanfaat, pasti kita jadi lebih pintar. Sekian dulu ya cerita hari ini. Kak Dila sama Marsha pamit undur diri. Teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan acara Ceria. Apa tuh Ceria? Cerita Anak Indonesia. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.